Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini akan diulas pembahasan tentang menyunting surat lamaran pekerjaan. Nah, di video sebelumnya sempat disajikan surat lamaran pekerjaan yang harus disunting, terutama dari segi keefektifan kalimat dan ejaan, ya, tanda baca, huruf, dan penulisan kata. Nah, kali ini akan dibahas nih seperti apa suntingan seharusnya dari surat tersebut. Kita langsung saja lihat suratnya yang kemarin disajikan. Nah, seperti ini surat lamarannya. Dari mulai tanggal. Nah, apakah penulisan tanggalnya sudah tepat atau perlu disunting? Nah, kira-kira kalau perlu disunting seperti apa suntingannya atau editannya? Kita lihat ya. Nah, penulisan tanggal surat. Nah, tanggal surat untuk surat resmi yang bakunya itu tidak disingkat, baik tanggal, bulan, atau tahunnya. Nah, jadi ditulis lengkap. Misal 28 Juli. Nah, 2016-nya berarti ditulis lengkap. Ya, ditulis lengkap. Otomatis ini perlu disunting. Kemudian untuk surat lamaran pekerjaan, ya, untuk surat lamaran pekerjaan itu mencantumkan tempat, ya, sebelum tanggal. Misal Tangerang, 28 Juli 2016. Mengapa? Karena tidak ada kop suratnya. Jadi kalau ada kop suratnya seperti surat dinas, ya, dia tidak usah menggunakan tanggal, tidak usah menggunakan tempat lagi, ya, tidak usah menggunakan tempat karena sudah ada di kop surat. Sedangkan untuk surat lamaran pekerjaan dia tidak menggunakan kop, jadi harus menggunakan tempat pembuatan surat. Nah, itu dia untuk tanggal surat lamaran pekerjaan. Kemudian kita ke nomor. Ya, ini bagian dari identitas surat. Apakah perlu menggunakan nomor? Nah, lagi-lagi karena ini surat lamaran pekerjaan, otomatis nomornya tidak diperlukan. Karena nomor itu kan gunanya untuk kearsipan. Nah, biasanya diperlukan kalau suratnya merupakan surat dinas atau surat yang dikeluarkan oleh organisasi atau lembaga tertentu. Sedangkan untuk surat lamaran pekerjaan ini kan dikeluarkannya oleh individu. Jadi tidak perlu menggunakan nomor surat. Jadi dihapus saja. Ya, dihapus. Perihal silakan boleh. Kemudian lampiran sesuaikan dengan jumlah lampiran yang seharusnya. Kita lihat di sini ada berapa? Ada 8, berarti harusnya disunting jadi 8 dan 8-nya menggunakan kata. Jadi yang baku untuk lampiran silakan sesuaikan dengan jumlah sebenarnya di bagian isi. Kemudian untuk angkanya ditulis menggunakan kata. Karena aturan ejaan kalau ada angka yang hanya terdiri atas satu atau dua kata, misal 12. Nah, itu kan 12 ketika diubah menjadi kata dia hanya dua kata, tidak lebih dari 3, maka ditulis dengan kata, ya, tidak dengan angka, kecuali untuk tanggal. Nah, seperti itu aturannya. Jadi ditulis dengan kata, 4-nya dengan kata, ya, 4 lembar. Sedangkan kalau isinya 8 berarti tulis 8. Jadi perlu disunting. Itu dia lampiran. Jadi perlu disunting. Kemudian kita ke alamat surat. Nah, apakah alamat surat perlu disunting? Seperti apa suntingannya? Kita lihat. Untuk alamat surat. Nah, alamat surat ini ternyata belum efektif karena ada kata kepada. Jadi kata kepada itu harus dibuang agar efektif alamat suratnya.
karena sudah ada yang terhormat, pasti sudah menunjukkan kepada, ya. Jadi cukup dengan yang terhormat, ya, TH titik, Ketua Yayasan Widya Anindya. Dan hati-hati, karena ini alamat surat resmi, jadi tidak perlu menggunakan tanda baca di akhir alamat. Misal ada komanya di sana, ya, setelah Anindya, jadi tidak perlu menggunakan tanda koma. Begitupun dengan Pasar Baru. Nah, di sana ada titik, jadi tidak perlu menggunakan titik. Begitupun dengan Tangerang. Ya, di sana ada titik, jadi tidak perlu menggunakan tanda baca akhir. Seperti itu suntingannya. Untuk tata letak, nah ini style surat. Jadi ada juga yang menuliskan zigzag, ya. Ada yang menuliskan rata kanan, jadi boleh-boleh saja. Atau ada yang rata kiri juga boleh, silakan, ini bisa digunakan karena masuk dalam style atau gaya penulisan surat. Kita lanjut ke bagian pembuka surat. Nah, silakan boleh menggunakan dengan hormat atau boleh menggunakan salam atau keduanya, tidak masalah. Nah, seringkali memang di bagian pembuka surat ini kita bingung nih atau keliru dalam menulis kalimat. Nah, di sini misal ada bersama surat ini. Nah, apakah ini perlu disunting? Ternyata bentuk bersama surat ini itu bentuk yang tidak efektif. Karena apa? Ini tidak logis. Seolah-olah penulis ikut bersama suratnya. Ya, jadi tidak efektif. Solusinya bisa diganti dengan melalui surat ini, saya. Dilanjutkan, ya, berarti mengajukan diri untuk melamar pekerjaan. Nah, seperti itu yang efektifnya. Jadi diganti, diubah kalimatnya. Untuk yang di atas sudah tepat. Untuk media massa ditulisnya dengan huruf miring. Misal koran Indo, koran Republika, koran Kompas. Nah, nama media massanya ditulis miring dan diawali huruf kapital. Kecuali memang nama media massanya diawali huruf kecil, silakan tulis dengan huruf non kapital. Misal ada iNews. Nah, itu silakan sesuaikan saja. Tapi tetap ditulis atau dicetak miring. Kalau tidak bisa tulis manual miring, silakan diberi garis bawah. Itu alternatifnya, boleh. Kita lanjut ke bagian selanjutnya setelah bersama surat ini kita ganti. Nah, ternyata ada lagi yang perlu kita sunting. Dari segi ejaan kita lihat nih. Bapak atau ibu. Nah, apakah sudah tepat penulisan ejaannya? Nah, ini kan surat lamaran, tentunya menyapa, ya, menyapa pembaca, yaitu pimpinan, biasanya bapak atau ibu. Nah, sudah diberi contoh sebenarnya di bagian sebelumnya penulisan bapak ibu. Ya, di sana ternyata ditulisnya harusnya menggunakan huruf kapital. Iya, harusnya menggunakan huruf kapital. Jadi B-nya harusnya dicetak dengan huruf kapital. Begitupun dengan kata ibu. Ya, I-nya kapital karena dia menyapa langsung. Kecuali kemarin ibu saya sakit, nah itu kan memberitakan, tidak menyapa, otomatis ditulis dengan huruf non kapital. Itu dia bagian yang harus disunting di bagian awal surat. Kita ke bagian selanjutnya nih. Ini juga sering keliru. Kalau kita menyatakan diri kita, ya, identitas kita, nah ini harus menggunakan ejaan yang tepat juga. Misal ini ada bagian yang menyatakan identitas kita. Nah, saya yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2. Nah, titik 2 itu ingat, itu bukan akhir dari kalimat atau bukan tanda baca akhir. Otomatis bagian selanjutnya itu harusnya ditulis dengan huruf non kapital. Nama N-nya berarti non kapital, tempat juga sama, jenis kelamin
J-nya juga non kapital. Pendidikan P-nya non kapital, hingga telepon pun non kapital. Nah, jadi ditulisnya diedit ya. N-nya non kapital. Untuk Rizky Hidayatullah, R-nya jelas, itu kan nama orang. Kemudian Zimbabwe itu kan nama tempat ya, itu ditulis kapital. Jalan juga sama kapital. Nah, itu sudah tepat. Paling untuk rinciannya itu huruf awalnya ditulis non kapital, itu yang harus diperbaiki. Kemudian kita ke bagian berikutnya. Nah, di sini ada rincian lampiran ya. Di bagian isi ada rincian lampiran. Nah, kita lihat. Kalau tadi kan menggunakan titik 2. Sekarang menggunakan titik. Nah, saya lampirkan juga kelengkapan data diri sebagai berikut. Boleh diganti dengan saya melampirkan ya. Kemudian juga rinciannya apakah perlu menggunakan huruf kapital. Nah, karena sebelumnya ada tanda titik sebagai berikut, berarti rinciannya harus diawali dengan huruf kapital. Pas foto P-nya kapital, kemudian fotokopi. Nah, yang baku harusnya menggunakan huruf F ya. Kemudian penulisannya dirangkai, ini sudah benar. Hanya saja huruf awalnya harusnya kapital dan menggunakan huruf F. Begitupun dengan daftar riwayat hidup atau CV. Nah, ini juga menggunakan D kapital. Nah, ini juga ada yang harus disunting. Kemudian ada kata referensi, itu tidak perlu menggunakan R kapital. Jadi harusnya menggunakan R non kapital. Ya, seperti itu, harusnya menggunakan huruf-huruf awal nih untuk tiap rincian ini. Pas foto, fotokopi, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah, SKUN ya. Itu huruf awalnya P-nya kapital, karena bagian sebelumnya kita lihat menggunakan tanda titik, berarti akhir kalimat. Itu dia perbaikannya. Dan kita ke bagian akhir. Nah, penutup surat apakah sudah tepat? Kita lihat di sana, saya sangat berharap dan yakin. Nah, ini hati-hati. Ini harus dihindari ya. Jadi jangan sampai kita terlalu yakin ya, terlalu optimis kita bisa diterima di perusahaan tersebut. Nah, baiknya seperti apa? Jadi cukup dengan sanjungan terhadap perusahaan. Misal kita sanjung perusahaannya dengan suatu kebanggaan bagi saya jika bisa bergabung dengan perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Nah, ini solusinya ya. Jadi bisa diganti kalimatnya dengan kalimat suatu kebanggaan bagi saya. Jadi menyanjung, seolah kita menyanjung perusahaan ya. Kita merasa bangga ketika kita diterima. Ya, jadi ada rasa bangga juga. Nah, sehingga menggugah hati pimpinan. Itu bisa, silakan. Ketimbang saya sangat berharap dan yakin, seolah-olah pasti diterima. Nah, itu juga dihindari. Jadi silakan diganti. Kemudian juga Bapak, Ibu. Nah, itu juga perlu ditulis dengan huruf awal kapital tadi ya, karena menyapa. Saudara juga sama. Nah, mengapa tidak kita pakai saudara juga? Karena kita menghormati ya. Kalau saudara kan untuk yang seumuran, tapi kita lebih menghormati, jadi menggunakan Bapak atau Ibu. Tapi ditulis dengan huruf awal kapital itu. Nah, itu dia solusinya. Nah, bisa dilihat di bawah ini ada catatan-catatan untuk bagian yang perlu disunting harus seperti apa. Nah, kemudian di bagian akhir, demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenarnya. Dan atas perhatiannya saya haturkan terima kasih banyak. Jadi memang masih banyak yang menggunakan haturkan ya. Nah, baiknya seperti apa untuk bagian akhir ini bisa diperbaiki ya.
dengan mengganti kalimat tersebut jadi dengan, ya, demikian surat lamaran ini saya buat atas perhatian Bapak atau Ibu. Nah, jadi hindari menggunakannya, ya, atas perhatiannya. Nah, nyah di sana kan orang ketiga, pengganti orang ketiga, ya, dia. Jadi kalau kita ubah jadi atas perhatian dia, jadi kan kurang sopan, ya. Jadi kita langsung saja sebutkan Bapak atau Ibu. Ya, jadi seperti itu. Saya menyampaikan. Nah, jangan lupa juga menggunakan tanda koma. Kalau nggak pakai koma, nanti atas perhatian Bapak Ibu saya, ya, jadi ambigu nanti. Nah, saya menyampaikan terima kasih. Nah, jadi haturkannya diganti jadi terima kasih. Hatur ini kan bahasa daerah, ya. Dan tidak usah ada kata banyak, ya. Tidak efektif, jadi cukup menggunakan menyampaikan terima kasih. Nah, seperti itu perbaikannya atau yang perlu disunting. Dan yang bagian terakhir kita lihat ada tanda tangan, ya, harusnya. Jadi sebelumnya kan tidak ada tanda tangan. Ya, di video sebelumnya tidak ada tanda tangannya, hanya hormat saya dan nama. Nah, harusnya untuk surat-surat resmi itu harus ada tanda tangan. Kalau surat dinas, ya, yang dikeluarkan oleh lembaga, tanda tangan plus cap. Biasanya cap kelembagaan itu penanda resminya surat tersebut. Nah, ini seringkali lupa, hati-hati, ya. Tanda tangan jangan lupa di akhir. Nah, untuk bagian akhir juga silakan boleh ditambahkan dengan salam penutup. Kalau tadi di awal menggunakan assalamualaikum, boleh berarti wassalamualaikum di bagian terakhirnya. Nah, itu dia perbaikan-perbaikannya. Jadi ada 10 hal lebih, ya, 11 yang perlu diperbaiki. Jadi kalau benar semua dapat nilai 100, ya. Jadi tiap hal yang disunting bernilai poin, ya. Kalau salah satu berarti 95. Kalau salah 2 berarti 90, ya. Salah 3 berarti 85. Jadi setiap salah kurangi 5 poin, ya. Baik, cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.